Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdia. Saya di sini ingin menjelaskan atau mempresentasikan atau mengobrol tentang reasuransi. Pengertian reasuransi. Apa sih reasuransi itu? Reasuransi adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Begitu. Maksudnya, perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain. Reasuradur itu adalah perusahaan lain yang menerima jasa finansial dari asuransi tersebut. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Secara sederhana, pengertian reasuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah. Karena perusahaan asuransi ini sudah mendapat proteksi finansial dari perusahaan reasuransi. Semua perusahaan asuransi dapat memanfaatkan reasuransi. Sama seperti perusahaan asuransi, kita juga membutuhkan proteksi keuangan sebagai bentuk antisipasi datangnya pengeluaran mendadak seperti meninggalnya tulang punggung keluarga. Reasuransi memiliki banyak jenisnya. Yang pertama, jenis treaty. Dalam metode ini, perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko kepada reasuradur, biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki dua jenis, proporsional dan non-proporsional. Dan yang pertama, proporsional. Perusahaan asuransi bisa mengambil risiko klaim secara proporsional. Misalnya, sebuah perusahaan asuransi sepakat membagi 40% dari risikonya ke reasuradur. Nah, premi asuransi nasabah yang diserahkan ke asuransi bakal dibagi 40%-nya untuk reasuradur dan 60% untuk asuransi. Jika nasabah tersebut mengajukan klaim, ia tetap mendapat uang penanggungan yang utuh, namun pihak yang membayar klaimnya patungan, yaitu 40% dari reasuradur dan 60% dari asuransi. Jika nasabah tersebut mengajukan klaim, ia tetap mendapatkan uang pertanggungan utuh. Namun pihak yang membayar klaimnya patungan, yaitu 40% dari asuransi dan 60% dari asuransi. Dan yang kedua ada jenis non proporsional. Pertanggungan ini memiliki limit. Jadi jika limit 1 miliar lalu terjadi klaim 1,5 miliar, maka perusahaan asuransi hanya perlu membayar 0,5 miliar saja. Dan yang kedua ada jenis fakultatif. Dalam metode fakultatif, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh asuransi atau sebagai risiko kepada reasuradur, namun gak ada kewajiban perusahaan asuransi buat melimpahkan risiko itu. Yang ketiga, fakultatif obligatory. Perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan risiko atau tidak. Kalau ia memutuskan atau mengalihkan, reasuradur wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai perjanjian. Yang keempat adalah pools. Bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan pada reinsurance bersama. Metode ini biasa dipakai pada asuransi berisiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan atau asuransi kecelakaan pesawat. Tujuan reasuransi, apa sih fungsi atau tujuan reasuransi? Sesuai dengan artinya, maka fungsi dan tujuannya antara lain. Yang pertama, capacity boosting. Terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan lain. Yang kedua, removal of uncertainty. Dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi, serta beberapa besar kerugian yang akan dialami. Yang ketiga, confidence. Dengan dihilangkannya ketidakpastian, maka reasuradur menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk memperbesar investasi. Yang keempat, catastrophe protection. Sesuai namanya, ya untuk melindungi ketika ada kerugian perusahaan yang kerugian finansial yang sangat besar gitu. Katastrofe itu kalau misalkan di bahasa Indonesia adalah bencana, maka kerugian finansial yang sangat-sangat bencana gitu, sangat besar, yang luar biasa jumlahnya. Dan yang kelima, spread of risk.
Seperti sesuai namanya, spread of risk, menyebarkan resiko. Tujuannya sebagai mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur, karena fungsi reasuransi adalah sebagai alat penyebar risiko. Keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi. Ada dua alasan mengapa muncul kebutuhan perusahaan reasuransi. Berikut ini beberapa kegunaan reasuransi bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, perlu mengalihkan risiko yang besar. Pertama, perusahaan asuransi menanggung risiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian risiko tersebut. Umumnya hal ini terjadi ketika perusahaan asuransi merasa nilai yang ia tanggung. Salah satunya uang pertanggungan jauh lebih besar daripada premi yang mereka kelola. Sebagai badan usaha, perusahaan asuransi ingin melindungi kestabilan keuangan dan pendapatannya. Disinilah peran reasuradur untuk meminimalisir risiko kerugian tersebut. Dua, mengelola kas perusahaan asuransi biar lebih longgar. Kedua, setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Takut-takutnya nasabahnya bakal mengajukan klaim dalam waktu dekat. Fungsi asuransi dapat membantu pengelolaan kas tersebut jadi lebih longgar, sehingga kuota untuk penerbitan produk asuransi yang baru juga lebih besar. Secara kerjanya sama seperti perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang menggunakan BPJS ini juga harus mengeluarkan premi untuk pengalihan risiko tersebut. Namun tentu angkanya berada di bawah besaran premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis, sehingga ia bisa mengambil untung. Mereka lalu membagi peran, ada yang menjadi lead insurer, pihak yang menentukan kontak dan premi, lalu sisanya menjadi following insurer, mengambil bagian dalam pengelolaan reinsurance. Perbedaan asuransi dan reasuransi. Persamaan asuransi dan reasuransi terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer risiko. Selain persamaan, ada juga perbedaannya. Yang pertama, hubungan dengan nasabah. Perusahaan asuransi gak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan gak perlu sepengetahuan nasabah. Yang kedua, segmen nasabah. Kebanyakan asuransi menyasar segmen retail, business to customer atau B2C ya, dan korporat dengan kompetisi tinggi. Makanya selalu aktif beriklan biar brandingnya populer di masyarakat. Sementara itu perusahaan reinsurance gak melakukan hal yang sama karena kalian ini adalah perusahaan asuransi. Yang mana perusahaan asuransi bukan pasti, tapi untuk itu perusahaan asuransi yang mencari sendiri perusahaan reinsurance ya kan. Contoh perusahaan reasuransi Indonesia. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang menyediakan layanan asuransi bagi perusahaan asuransi. Lalu apa saja sih contoh perusahaan reasuransi yang sudah eksis beroperasi di Indonesia? Beberapa nama di bawah ini pernah ditulis oleh Lifepel. Yuk kita kenalan dengan reasuransi. Yang pertama, PT Maskapai Reasuransi Indonesia. Disebut juga Merin. Merin atau Merinr didirikan pada tanggal 4 Juni 1953. Dan menjadi perusahaan reasuransi pertama di Indonesia. Sejak awal berdirinya, Merin menghadirkan 3 jenis produksi, yaitu jiwa, umum, dan unit usaha syariah. Unit usaha syariah Merin sendiri sudah mendapatkan izin usaha per tanggal 25 Agustus 2006. Yang kedua, Reasuransi Indonesia Utama atau Persero, dimiliki oleh Persero. Perusahaan yang disebut dengan Indonesia Hari ini didirikan pada tanggal 30 November. Pada awal berdirinya perusahaan nama PT Asuransi Ekspor Indonesia, Persero. Dilahirkan untuk mendorong pengembangan ekspor non-migas, melindungi 2 kategori produk yaitu jiwa dan umum. Yang ketiga, PT Reasuransi Maypark Indonesia. Maypark adalah gabungan dari maskapai asuransi Indonesia dan perusahaan asuransi risiko khusus sehingga terbentuklah Maypark Re pada tahun 2004. Yang sahamnya dimiliki oleh 32 perusahaan asuransi umum. Maypark pernah menerima klaim yang cukup besar yaitu bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2016 di pesisir Sumatera Barat yang menyebabkan kerusakan parah dan klaim yang besar. Pada saat itu, Maypark menjadi salah satu penyedia proteksi bagi asuransi umum yang menerima klaim nasabah yang terkena bencana. Perusahaannya masih banyak lagi. Dan sekarang ada reasuransi syariah. Sama seperti produk asuransi, terdapat juga produk reasuransi syariah atau ritakaful yang berbasis syariat Islam.
tidak terlalu jauh berbeda dengan asuransi syariah. Reasuransi syariah adalah perusahaan yang memberikan fasilitas saling menanggung antara perusahaan asuransi syariah dengan reasuradur yang menggunakan konsep sharing of risk. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 atau PMK 010/2010 tentang penetapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, prinsipnya sebagai berikut. Memiliki kesepakatan tolong-menolong atau ta'awun dan saling menanggung atau takaful antara para peserta. Ada kontribusi peserta dalam dana tabaru. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabaru. Perusahaan terdapat prinsip keadilan, dapat dipercaya amanah, keseimbangan tawazun, kemaslahatan maslahah, dan keuniversalan syumul. Tidak mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan, gorar, perjudian, masyir, bunga, riba, penganiayaan, zul, suap, riswah, maksiat, dan objek haram. Kesimpulan tentang reasuransi, cara kerjanya hampir mirip dengan asuransi. Jika asuransi menjamin risiko milik nasabahnya, reinsuran menjamin risiko dihadapi penyedia asuransi sesuai dengan arti reasuransi. Produk ini dibutuhkan penyedia asuransi agar gak keteteran saat bayar klaim yang besar. Salah satu bentuk kerjasama dengan asuransi dalam membagi tanggung jawab bayar klaim nasabah dengan porsi tertentu. Premi nasabah juga secara proporsional dibagi ke kas asuransi dan reinsurance. Berdasarkan undang-undang, satu perusahaan gak boleh menjalankan bisnis reinsurance dan asuransi secara sekaligus. Ya, hanya segitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.